Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di sini saya akan berceramah yang bertemakan keutamaan diriku untuk berhijrah. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Ada 3 alasan kita untuk berhijrah. 1. Karena kita semua pernah tenggelam dalam masa lalu. Semua kita pernah punya masa lalu, dan di antara kita yang ada yang masa lalunya kelam dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang baik itu bukan orang yang tidak punya salah, tetapi orang baik itu adalah orang yang pernah tenggelam dalam kesalahan, kemudian dia memperbaiki kesalahannya yang pernah ia perbuat. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dan masa depan itu sendiri. Terus yang kedua, karena kita semua ingin hidupnya menjadi lebih baik. Jangan mengharamkan hatimu atau memenjarakan hatimu dalam keadaan di masa lalu. Ada 4 golongan manusia. Yang pertama, awalnya baik, akhirnya buruk. Yang kedua itu awalnya baik, akhirnya baik. Dan yang ketiga, awalnya buruk, akhirnya baik. Dan yang terakhir itu awalnya buruk, akhirnya juga buruk. Semoga kita jauhkan dari golongan manusia yang keempat itu. Kita hidup di dunia itu hanya sementara. Masa mau kayak gitu aja? Manya arek kieu wae. Ciri orang hidup pasti punya masalah. Yang punya masalah jangan khawatir. Masalah itu singkatan dari masa mengenal Allah. Yang gak pernah tahajud jadi tahajud. Yang gak pernah kajian jadi kajian. Mati itu pasti, cuman kita gak tahu waktunya kapan. Kita semua yakin yang bernapas dan berjiwa pasti akan mati. Kita sedang terpacu dan dipacu pada kematian. Pasti maunya hidup kita better kan, before dan afternya gitu. Setiap perkataan itu adalah doa. Ingin hidup tenang, ingin hidup bahagia, kuncinya adalah hijrah. Hijrah itu apa sih? Yang kalian tahu? Hijrah itu artinya melangkah. Melangkah menuju yang lebih baik. Setiap langkah menuju kebaikan itu namanya hijrah. Kita melangkah kepada kebaikan, pasti Allah juga berikan pahala kebaikan itu kepada kita. Yang kedua itu hijrah itu berpindah. Berpindah dari satu tempat yang menghadirkan keburukan ke tempat yang menghadirkan kebaikan. Meninggalkan circle yang membawa keburukan, berpindah ke circle yang membawa kebaikan. Adapun yang ketiga, hijrah itu berubah. Merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Yang asalnya pembenci jadi pemaaf, yang asalnya pemukul jadi merangkul, yang asalnya pengejek jadi pengajak. Terus yang iri dengki jadi mudah menerima ketetapan Allah. Yang berubah bukan hanya casingnya, tetapi dari hatinya juga. Sesering kamu mempercantik casingmu, sesering itu juga Allah akan memberi kebaikan kepadamu. Cintai yang ada di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangimu. Belajar meminta maaf jika disakiti, belajar memaafkan kita ketika kita dijolimi. Kecewa itu ketika harapan tidak sesuai dengan keinginan. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Berharap sama manusia itu patah hati yang disengaja. Aku pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit itu ialah berharap kepada manusia. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Bisa jadi Allah menjauhkanmu dengan seseorang karena Allah tahu dia bukan yang terbaik buat kamu. Allah mau menyelamatkanmu dari
orang yang berpotensi menyakitimu. Dalam hidup tidak ada yang namanya kehilangan, yang ada yaitu akan Allah gantikan atau sedang Allah siapkan untuk kita yang lebih indah, yang lebih baik, yang bisa membahagiakan kita di masa depan. Terus yang keempat, hijrah itu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yang haram, jangan pernah takut meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena Allah akan menggantikan yang lebih baik. Yang halal pasti cukup, yang haram pasti tidak akan cukup. Kalau kamu suka pada yang haram, Allah juga akan cabut nikmat suka yang pada Allah juga akan cabut gitu nikmat suka pada yang halal. Kalau kerja nih, jangan lihat seberapa banyak gajinya, tapi lihat seberapa banyak berkahnya. Ada orang yang kaya tapi nggak tenang. Ada yang ganteng tapi nggak cukup bagi istrinya. Orang tidak akan bisa meninggalkan sesuatu yang haram kecuali ia berfokus kepada yang halal. Ada nih doa agar dicukupkan dengan yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kifini bihalalika an haramika wa agniyi bifadlika amman siwaka. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. Sekian ceramah atau ceramah singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati kalian. Saya Muhammad Salahuddin dari kelas MD3D mencukupkan ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.